Kemudian tegang slot, dia nggak apa ya. Makanya memang kalau kuliah Zoom itu via Zoom pakai komputer ya, tapi nggak apa-apa, nanti bisa di screenshot pakai video bisa. Jadi tegangannya itu tegangan terminal itu 250 volt. Ini dayanya, ini arus namanya arus armaturnya itu ya, itu 350 ampere, ya kan? Oke. Terus resistan armaturnya RA, resistan armatur RA itu 0,0. Inginkan untuk mendesain rangkaian starter untuk motor ini yang akan membatasi arus maksimum sampai 2 kali. Nah, jadi dibatasi arus maksimumnya di maksimum, berarti di starting ya. Starting itu 2 kali dari IH. 2 kali dari 350 kan? Sampai 700 ampere. Jadi dibatasi sampai arus startingnya 7 ampere. Dan seterusnya lah ya. Jadi pertanyaan pertama itu, kalau nggak salah kemarin, maksudnya kuliah terdahulu itu, pertanyaan yang pertama tuh A, berapa resistan total ya? Resistan total, oke. Yang B, berapa resistan starting, ya kan? Yang C itu berapa banyaknya starting end, number of resistan. Maka saya cuma sampai ini ya. Karena pertanyaan yang lain, yang khawatir waktunya nggak cukup. Karena ada pertanyaan-pertanyaan atau ada soal-soal lain. Dibatasi sampai sini aja. Oke, nanti kita jawab R total dulu ya. R total. R total. Jadi ketika starting, ya kan? Kita starting, ketika motor ini itu berarti ada tegangan. Kemudian kita punya rumus kan? Ini rumusnya. A dikali R. Ini karena starting. Maka VT sama dengan RA-nya ini karena ditambah, disisipkan dengan resistan ekstra, resistan starting, maka menjadi R total. Tutup ya, tutup tangan. Ya, gimana? Jelas nggak sekarang? Oke. Tadi speaker mic-nya tutup tangan saya. Oke, ya jelas ya. Oke. Nah, jadi sama dengan VT-nya itu 350 berapa? 350 ya VT-nya. Ya, VT-nya itu 350 ya. 250, sorry. Kemudian startingnya tuh 2 kali IA ya, jadi 700 kan? 700 ya, tadi sudah ya.
Nah, coba kita hitung pakai kalkulator. Saya ada kalkulator. Ya nih, kelihatan saya pegang kalkulator ya. HP. Ini bagi 700. Maka dapat 0,3571. Ya. Jadi dapat R totalnya itu R total sama dengan 0,3571 ohm. Nah, ini yang tanyakan ya, garis bawah ya, dapat satu. Oke, dapat ya satu ya. Kemudian, berapa R start? Oke, ya bagian B kan. B. R total ya, itu kan terdiri dari RA ditambah dengan R starting. Ya. Nah, ya. R total sama RA ditambah R starting. Jadi ini kan sudah kita pelajari. Jadi ini ada RA pada motor decision itu, kemudian disisipkan ya ini seri resistance startingnya ini. Misalnya ada R starting 1, R starting 2, R starting 3. Ini RA. Semuanya ini disebut dengan R total. Nah, ya kan? Nah, berarti kita bisa mencari R starting. R starting sama dengan ya R total kurangi dengan RA. Nah, gitu. Ya kan? Udah, kurangi aja. R. Kalau bisa kita sini ke atas ya. Berarti R starting itu sama dengan R total dikurang RA. Ya, sama dengan R totalnya itu 0,3571 kurang RA. RA-nya itu di sini 0,05 diketahui kan? Dalam soal ya. 0,0 udah berapa tuh? 0,3 berarti 0,3 1 ya. Kan? Lagi 0,3 5 dikurangi 0, 0. Jadi, R startnya itu 0,3. Ya. Oke. Jelas? Jadi catat? Udah di foto atau udah di print screen atau udah screenshot? Sekarang pertanyaan berikutnya, berapa jumlah R starting itu? Ya. Nah, berapa jumlah R starting? Ya. Jadi jumlah R starting itu pakai rumus ini. Ya. Yaitu N jumlah R starting 1, 2, 3 berapa? Yang log. Nah, sebenarnya terus yang bagus. Ya. Jadi ini aja saya teruskan. Jumlah R starting sama dengan log RA per R total ya dibagi log I A, nah, coba ikutin ya, I A dibagi I starting. Nah, gitu ya. Oke. Berarti kita selesaikan ya. Kita mau menghitung berapa jumlahnya. N sama dengan log
RA itu tadi 0,05, ya kan? 0,05 dibagi R total tadi udah dapat 0, berapa? 0,351, ya kan? Terus bagi lagi log IA itu A 350 ampere, ya kan? Dibagi startnya dibatasi 2 kali 700. Nah, gitu, ya kan? Apa itu hasilnya? Itu aja. Pakai kalkulator ya. Kalkulator. Terus saya coba tunjukkan kalkulator yang ada di online ya. Ini udah dicatat? Sudah? Siapa tadi namanya? Asad. Udah ini ya? Ya, udah di scan. Oke, ya. Sekarang saya keluar dulu. Saya mau tunjukkan cara pakai itu log gitu ya, ada log. Nanti bisa pakai kalkulator. Saya dulu kalkulator online ya. Kalkulator on scientific kalkulator. Log ada, oke ya. Ya, stop. Itu 0,05 ya. 0,05 ya kan? Dibagi ya, dibagi R total tadi 0, berapa? 0,3571 kurung tutup ya kan? Dibagi lagi ya kan? Bagi lagi, kurung buka lagi. Tapi kalau mau satu-satu sih boleh. Selesaikan dulu yang atas 0,05 dibagi 0,571, 0,571 ya kan? Terus dibagi 350 ya kan? Dibagi 700 ya. 700. Nah, kurung tutup sama dengan oh ya kok beda ya hasilnya. Log dibagi 0,05 dibagi 0. Sebentar, ini mana salahnya ya? Sebentar. Log. Auto langsung coba ya. Log mestinya ya. Bentar. Tadi log. Jadi udah betul ya. Mana log? Udah betul ya. Coba. Oh sorry. Log dibagi log, maaf ya, salah ya. Oke. Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Mana tadi kalkulatornya? Ini kalkulatornya kelihatan? Kelihatan nggak? Halo? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Jadi salah ya. Lognya ada 2. Log dibagi log ya, salah ya. Oke. Jadi log gini, log 0,05 ya kan? Dibagi itu bagi 0,571 ya kan? 0,5371. Nah, gitu, kurung tutup. Nah, ini dibagi lognya. Ini kurung bukanya di sini, depan. Nah, dibagi lagi. Bagi. Ya, bagi log lagi, ya kan? Bagi log lagi. Yaitu 350 dibagi 700. Kurung tutup lagi. Kemudian, nah ini lihat.
Ya, hasilnya adalah 3,4 ya, 3,4 sekian-sekian, ya kan? Hasilnya itu 3, ya betul nggak? Maaf Pak, itu Apa? harusnya 0,3571. 0,35. Oh, ya. Terima kasih. Perbaiki angkanya. Saya soalnya nggak lihat angkanya. Saya hafal. Maksudnya menghafal. Oke, saya perbaiki ya, nggak apa-apa. Perbaiki aja. Perbaiki. Oke. Ulangi lagi ya, supaya nanti nggak salah. Berarti log ya, log 0,05 ya kan, dibagi 0, berapa? 3 ya? 3,571. Oke ya. Nggak apa-apa, terbagi aja. Dibagi, ya, makanya kok hasilnya agak tinggi. Dibagi dengan log, ya, yaitu 350 dibagi 700. Ya, karena saya nggak ngelihat tulisan itu ya. Sama dengan. Nah, maka hasilnya dapat 2,8. Betul? 2,8? Betul. Nah, ini 2,8 ya. Sebentar, saya bisa copy nggak? Ini hasilnya saya copy 2,8. Oke, saya stop lagi. Kalau misalnya minta gambarkan, jadi seperti ini. Ya, ini rotornya plus minus. Ya, ini ada. Nah, ini RA. Ya, dihubungkan seri dengan R1, R starting, R2, R3. Nah, kemudian baru di sini, ya, baru di sini dengan terminal, ya kan? Oke, nah ini R1, R2, R3 ada 3 tadi. Ini disebut dengan R starting. R starting ditambah RA itu jadi R total, ya kan? Nah, tapi gambar rangkaian ini belum lengkap, dilengkapi dengan ini disebut dengan oh ini ya, apa, gulungan. Ini disebut dengan RF, ya, kekuatan medan. Ini disebut dengan LF. Nah, gitu kan? Ini ada EA. Nah, gitu. Oke. Ya, jadi seperti bisa ya. Apa bunyi? Ya, saya lihat kameranya. Nah, bentar, saya stop. Nah, yang lain nih, jadi kalau mau dipelajari, silakan dipelajari sendiri aja. Ya, ini rangkaian startingnya. Ada relay, ada segala macam. Nah, ini rangkaian lengkapnya ya. Bisa dilihat aja, dipelajari. Kalau nanti perlu ditanyakan atau kurang jelas, bisa ditanyakan ke saya ya. Oke, ini grafiknya, grafik arus ketika starting. Mula-mula 700, turun ke 350, naik lagi ke 700, turun lagi. Ini ada R1, R2, R3. Ya, terus naik lagi ke 700, turun lagi 350. Nah, nanti di sini turun ke arus ya, arus. Kalau ini kan berarti sampai 700 starting, masih starting. Sini udah turun, kemudian turun lagi dia. Ya, ini stabil ke 350 ampere. Seperti itu. Oke, ini ada nameplate motor DC. Motor DC wattnya 1120, ampernya kecil 13, voltnya juga 100, RPM-nya 3000. Ini maksimum RPM-nya 4500. Oke, saya kira itu untuk pembahasan mengenai rangkaian starting motor DC. Ya. Oke, sekarang kita
dibagi dengan K flux kuadrat dikali torsi induksi. Ya, dikali torsi. Ya. Oke, apa maksudnya ini? Jadi gini, nanti ada pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan terkait dengan pengaturan kecepatan. Jadi motor DC itu kan kita mau atur kecepatannya ya. Mau lambat, mau cepat, ya kan? Nah, jadi untuk ngatur kecepatannya itu, kita menghubungkan dengan rumus ini ya, rumus. Nah, ini omega ya. Omega itu artinya kecepatan motor. Tapi dia dalam satuan radian per detik. Nah, ini sebenarnya bisa atau berasal dari RPM, ya kan? RPM itu kan putaran, ya. Oke. Nah, jadi ini kecepatan, saya pakai warna lainnya. Mana. Jadi ini kecepatan motor DC itu bisa diatur, bisa diatur melalui apa? Nah, jadi kalau ada yang menanyakan, jadi kecepatan motor DC itu bisa diatur satu dengan mengatur tegangan. Nah ini ya, jadi dari rumus ini bisa dengan mengatur tegangan, mengatur titik 2 satu tegangan, yaitu VT. Ya. Artinya kalau tegangan jadi naik kan, maka kecepatan motor ini naik. Tapi kalau tegangan terminalnya diturunkan, kecepatannya turun, ya kan? Oke. Yang kedua, itu berdasarkan ini. Jadi dengan mengatur hambatan armatur, ya. Yang kedua dengan mengatur hambatan armatur, yaitu RA dalam kurung RA. Ya. Oke. Yang ketiga, itu kecepatan motor DC itu bisa diatur dengan mengatur tiga ini nih, flux nih. Ya, apa itu flux? Jadi gini. Tadi kan di motor decision itu ada rangkaian medan ya. Ini ada RF, ini ada LF, ya kan? Nah ini RF-nya bisa diatur nih. Jadi ini kan ada tanda panah, berarti yang disebut dengan adjustment resistor ya. Jadi resistornya bisa diatur RF. Nah jadi dengan mengatur RF, maka berarti dia mengatur arus. Ini arus medan sini ya. Mengatur arus medan. Arus medan kalau diatur itu maka nanti medan magnetnya itu bisa diatur. Ya. Medan magnetnya itu tunjukkan dengan ini, flux medan, ya kan? Nah berarti yang ketiga itu dengan mengatur hambatan medan, ya. Hambatan medan, yaitu RF, ya, yang nanti dia akan mengatur flux. Ya. Jadi kalau fluxnya diatur ini, maka kecepatannya berubah. Kalau fluxnya kecil, kecepatannya akan tinggi. Kalau fluxnya besar, karena dia sebagai pembagi, maka kecepatannya turun. Seperti itu ya. Oke, tuliskanlah persamaan kecepatan ini, tulis nanti nih. Tuliskanlah persamaannya omega sama dengan tegangan terminal dibagi K flux kurang RA per K flux kuadrat kali torsi induksi. Ya, dari persamaan itu jelaskanlah atau tuliskanlah bagaimana mengatur kecepatan motornya, motor DC. Ya, tadi ya saya sudah tuliskan. Oke? Jelas? Ya, jelas. Ya, pindah ya. Kalau ada yang mau nanya silakan. Boleh ditanya aja langsung. Ini rangkaian ekivalen, rangkaian listrik untuk motor DC kompon. Ada motor DC shunt, ini ada motor DC berpenguatan terpisah. Ini ada judulnya. Ya, motor DC shunt,
Ini motor DC shunt ya, yang B. Jadi yang pertama itu motor DC berpenguatan terpisah. Oke, nah ini ya. Kalau ada pertanyaan, ya pertanyaan, ya untuk motor DC ya, yang manakah yang tepat ya digunakan pada kendaraan listrik? Biasanya pada kendaraan listrik itu menggunakan motor DC seri. Motor DC seri. Kan? Motor DC seri. Ya. Dibandingkan dengan motor DC kompon dan motor DC shunt. Kenapa? Nah, jadi gambar ini, gambar karakteristiknya. Jadi yang pertama ini untuk motor DC seri. Ya. Motor DC kompon, yang ketiga motor DC shunt. Kalau kita tarik garis dari sebelah kiri ini kecepatan, ini torsi itu putaran yang mempunyai kekuatan, sekali lagi. Torsi itu putaran yang mempunyai kekuatan. Jadi dia berputar tapi kuat, gitu ya. Untuk memutar apa aja? Memutar roda, memutar kaca jendela, ya kan, mobil. Kemudian menggerakkan kaca spion, atau memutar roda kendaraan ya sekarang ini yang disebut dengan electric vehicle kan, kendaraan listrik. Oke, lagi ngetren sekarang ya, semuanya lagi ke arah kendaraan listrik. Nah, jadi kita tarik dari ini garis kecepatan ya ke kanan sampai ini, sampai kena ya, sampai tarik lagi ke bawah nih dari sini. Maka pada kecepatan yang sama, sini kecepatannya belum tinggi lah. Nah, itu motor DC seri ini lihat mempunyai torsi yang lebih besar, ya kan? Motor DC shunt, ini motor DC kompon, ini motor DC seri, ya. Jadi bisa dijawab bahwa motor DC seri itu mempunyai torsi lebih besar pada putaran rendah. Sekali lagi, motor DC seri mempunyai torsi yang lebih besar pada putaran. Oke. Nah, ini mengenai Watt-Leonard system. Singkat saja mengenai Watt-Leonard system ya, tidak berlama-lama. Ini apa? Oh ya tadi ya, mengenai pengaturan kecepatan. Jadi tadi sudah dibahas bahwa pengaturan kecepatan itu dengan mengatur tahanan armatur nih ya, tahanan armatur, ya kan? Dengan mengatur hambatan atau tekanan medan, dengan mengatur tegangan, ya kan? Oke. Lewat aja ya, Watt-Leonard system. Watt-Leonard system paling nanti yang kalau ada pertanyaan keuntungan, mungkin bisa dicatat ya. Keuntungan dari Watt-Leonard system. Saya tunjukkan dulu rangkaiannya. Nah ini rangkaian dari Watt-Leonard system. Watt-Leonard system itu mempunyai 3 mesin. Sekali lagi, Watt-Leonard system itu mempunyai 3 mesin. Mesin listrik maksudnya ya. Yang pertama ini yaitu mesin AC 3 fasa. Mesin AC 3 fasa. Yang kedua ini yaitu motor DC. Ya, yang kedua adalah motor DC. Yang ketiga adalah yang kedua ini generator DC, ya, yang kedua generator DC, yang ketiga motor DC, ya.
Atau kalau pertanyaan, tuliskan berapa mesin yang dipakai pada sistem watt Leonard. Oke, yaitu motor AC 3 fasa, kemudian generator DC, dan motor AC. Ya, pertanyaan berikutnya, apa keuntungan dari sistem watt Leonard? Ya, bisa ditulis, saya diktekan. Keuntungan dari sistem watt Leonard itu satu. Ya, satu, ada dua ya. Satu, yaitu dapat mengatur. Ini, dapat mengatur ya kecepatan motor, dapat mengatur kecepatan motor dalam dua arah putaran. Ya, sekali lagi, keuntungan sistem watt Leonard ada dua. Satu, dapat mengatur kecepatan motor dalam dua arah putaran. Maksudnya dua arah putaran itu yaitu forward dan reverse. Jadi ketika misalnya kereta ya, kereta ketika forward ke jalan maju itu bisa diatur putarannya. Tapi nanti ketika kereta itu mundur juga bisa diatur kecepatannya. Kalau kereta kan sebenarnya dia itu forward dan reverse saja. Ya, kereta nggak bisa, maksudnya yang untuk kereta sekarang ya, kereta sekarang tuh nggak ada yang balik arah gitu ya. Jadi dia maju dari Jakarta ke Bogor, itu kan forward. Nanti dari Bogor ke Jakarta dia reverse gitu. Nah, itu bisa diatur putarannya ya. Itu yang pertama. Udah dicatat. Yang kedua ya, keuntungan yang kedua, sini ada di sini. Nah ini, keuntungan yang kedua itu yaitu dapat regenerate, dapat membangkitkan kembali, regenerate, atau mengembalikan energi gerakan mesin ke suplai jala-jala. Ya, saya ulangi. Keuntungan yang kedua yaitu can regenerate, dapat membangkitkan kembali, yaitu atau mengembalikan energi gerakan mesin ke jala-jala suplai. Ya, ya misalnya kereta. Kereta itu dia bisa motornya itu regenerate. Artinya motor itu bisa menjadi generator, ya. Dia bisa mensuplai jala-jala pada kereta. Terus sebenarnya banyak contohnya ya, terutama kendaraan-kendaraan listrik yang sekarang. Tapi saya kasih contoh, misalnya ada mahasiswa bimbingan saya itu, dia menulis skripsi mengenai lift ya, lift, mengenai elevator, lift. Jadi lift itu kan pakai motor untuk menggerakkan lift itu. Nah itu dia bisa regenerate. Jadi motornya itu bisa berubah menjadi generator. Sehingga bisa mensuplai jala-jala pada gedung bertingkat. Ya. Nah itu. Jadi kalau ada yang mau ngambil skripsi mengenai itu, ya silakan ya. Oke. Seingat saya tuh, masa bimbingan saya baru satu orang tuh yang menulis mengenai regenerate pada elevator. Oke. Itu tadi keuntungan. Ternyata ada kerugiannya, ya. Apa kerugiannya? Coba dicatat ya. Jadi kerugian dari sistem Watt Leonard itu, kerugian dari sistem Watt Leonard, ya, yaitu ada dua ya, ada dua juga. Nih. Jadi kerugiannya disadvantage itu ada dua. Yang pertama itu
Oh, enggak, cuma satu. Ya, saya ulangi lagi. Jadi kerugian dari sistem Watt Leonard itu yaitu cuma satu, yaitu dia mahal ya. Oh betul, dua. Betul. Satu itu mahal, ya mahal. Kenapa? Karena dia pakai 3 mesin tadi kan. Jadi kalau pakai 3 mesin, kita mesti beli 3 mesin, ya kan? Satu mahal. Oke. Yang kedua itu yaitu efisiensinya rendah. Pak, efisiensinya rendah, ya kan? Ya karena kalau 3 mesin ya berarti kalau masing-masing mesin itu ada lossesnya, berarti lossesnya kali 3. Jadi efisiensinya rendah. Oke, dicatat ya. Nah, ya tentu dengan perkembangan teknologi, Watt Leonard System itu diganti. Nah, ini ada gantinya nih. Penggantinya yaitu ini. Ya. Jadi sistem Watt Leonard diganti oleh rangkaian controller berbasiskan SCR. Sekali lagi, Watt Leonard digantikan oleh rangkaian controller berbasiskan SCR. Ya. Oke. Bagaimana rangkaiannya nih? Empat kuadran ya. 4 kuadran itu pertanyaan enggak ya? 4 kuadran. 4 kuadran. Ya boleh lah. Jadi siapa tahu ada pertanyaan mengenai 4 kuadran. Jadi ini kan kuadran pertama, ya kan? Ini kuadran kedua, ini kuadran ketiga, ini kuadran keempat, ya kan? Nah, sebenarnya karakteristik dari motor nih yang garis-garis. Ya. Kuadran pertama itu ini kerja motor. Ya kan? Kuadran ketiga juga kerja motor, motor operation, kerja motor. Ya. Kuadran kedua itu kerja generator. Kuadran keempat kerja generator. Nah, ya. Tadi yang kaitannya dengan regenerate, ya kan? Jadi motornya berubah menjadi generator. Bagaimana itu? Nah, nanti kalau minta dijelaskan, penjelasannya gini. Pada kuadran pertama, pada kuadran pertama itu nih, torsinya dan kecepatannya normal. Oh ini, jadi ini kerja motor di mana torsi dan kecepatannya normal. Kemudian untuk kuadran ketiga masih kerja motor, yaitu torsi dan kecepatannya reverse. Ya, torsi dan kecepatannya reverse. Sedangkan untuk kuadran kedua, yaitu menarik kerja generator, torsinya reverse, kecepatannya normal. Ya, normal itu ya forward lah misalnya. Nah, atau bisa forward juga. Bisa forward, bisa reverse. Jadi artinya putarannya normal, tapi torsinya itu terbalik gitu lah ya. Torsinya terbalik. Untuk kuadran keempat, itu kerja generator, di mana torsinya normal, putarannya yang dibalik. Sekali lagi, untuk kerja generator, putarannya normal, torsinya normal, putarannya yang ya, oke. Ini memang perlu pendalaman lebih lanjut ya kalau. Nah, ini yang disebut dengan rangkaian controller berbasiskan SCR. Silicon control rectifier, motor yang dipakai cuma satu, ya kan? Nah, jadi dengan menggunakan SCR ini bisa berfungsi sebagai converter, yaitu merubah
dari AC menjadi DC. Oke. Atau dia berubah menjadi inverter. Biasanya tergantung dari penyalaan ya, yang disebut dengan apa? Mengatur sudut alfa. Nah, kalau inverter ini berarti alat yang mengubah dari arus searah jadi arus bolak-balik ya, itu. Di motornya ini nanti bisa menggunakan inverter itu menghasilkan tegangan 3 fase yang disuplai ke jala-jala ya, atau memberikan suplai ke jala-jala. Ini terkait komutator lewat media. Oke. Sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Berdasarkan rotornya. Yang pertama ada rotor yang disebut dengan rotor sangkar, squirrel cage. Yang kedua ada disingkat rotor cage rotor sangkar atau rotor pelitan. Sekali lagi ada dua jenis motor induksi, yaitu ada motor induksi rotor pelitan, rotor sangkar yang pertama, yang kedua rotor pelitan. Oke. Ini rotor sangkar singkat-singkat aja ya. Yang rotor pelitan dia pakai pelitan. Kalau tadi seperti sangkar ya, jadi dia pakai batang-batang motor. Oke. Kecepatan, nah ini ya, jadi ini yang penting. Kecepatan pada motor induksi itu ada dua. Sekali lagi, kecepatan pada motor induksi ada dua. Yang pertama itu yang disebut dengan kecepatan sinkron. Kecepatan sinkron. Kecepatan sinkron itu apa? Kecepatan sinkron itu adalah kecepatan medan magnet pada stator. Sekali lagi, pada motor induksi, kecepatan sinkron itu adalah kecepatan medan magnet pada stator. Ya, jadi itu medan magnetnya di stator itu dia berputar, cuma nggak kelihatan. Ya, stator kan diam, tapi di situ medan magnetnya utara selatannya itu berputar ya. Oke. Itu yang pertama. Oh ya, rumusnya ini. Rumusnya ya kalau saya tulis N sinkron sama dengan 120 kali frekuensi dibagi jumlah ya. N sinkron sama dengan 120 frekuensi dibagi jumlah kutub P full. Nah, yang kedua itu kecepatan rotor. Yang kedua kecepatan rotor. Kecepatan rotor atau kecepatan mekanik ya. Rumusnya 1 dikurang slip kali N sinkron. Ya tadi yang N sinkron tadi ya. Sinkronnya tadi 120 frekuensi bagi P. Nah, jadi kecepatan rotor atau kecepatan mekanik nih, Nm, sama dengan 1 dikurang slip kali N sinkron. Slipnya S ya. Oke. Nanti slipnya itu berupa angka. Jadi kita lewatkan aja, nggak usah bahas dulu mengenai rumus-rumus slip ya. Oke. Ini rotor yang besar, gambarnya. Bagi kecepatan slip ini kita lewatkan aja. Oh, tapi slip itu bisa dihitung ya. Nanti kalau minta dihitung, slip itu rumusnya yaitu N sinkron dikurang N mekanik dibagi N sinkron. Sekali lagi, slip sama dengan N sinkron dikurang N mekanik dibagi N sinkron. Ya, bisa terus juga pakai omega. Omega itu dalam RPM ya. Nah, ini. Omega itu dalam radian per detik. Sekali lagi, omega dalam radian per detik. Sedangkan N ini dalam RPM. N dalam RPM. Itu omega sama dengan N kali 2V per 60. V per 60. Ini karakteristik motor induksi, lewat aja. Starting
starting, ya boleh singkat aja ya. Jadi starting itu beda juga. Starting untuk rotor sangkar, itu berbeda dengan starting untuk rotor pelitan tadi ya. Ada dua macam kan. Nah, yang populer itu sampai sekarang masih dipakai, yaitu starting menggunakan star delta, ya, menggunakan star delta, ya, menggunakan starting star delta. Oke, ini starting star deltanya, ya, tunjukkan aja, ini bisa dibaca sendiri. Ini rangkaian starting ya, dan juga reverse forward pada motor induksi menggunakan relay ya, yang ada di pabrik dengan relay. Oke, juga lewat. Nah, kalau untuk yang kedua, untuk motor induksi rotor belitan, one rotor, itu startingnya dengan menyisipkan resistan ekstra ya, seperti pada motor DC tadi ya. Sekali lagi, untuk starting motor induksi rotor belitan itu dengan menyisipkan, resistan ekstra pada rangkaian rotor, ya. Menyisipkan resistan ekstra pada rangkaian rotor. Oke. Ya. Kita akan rumus nggak perlu ya. Nanti juga tidak ditanyakan lah. Ini yang penting. Nanti kalau ditanya, bagaimana mengatur kecepatan motor induksi, ya, bagaimana mengatur kecepatan motor induksi. Oke. Jadi motor induksi itu, kecepatan motor induksi itu dapat diatur dengan 4 cara ya. Ya, jadi motor induksi, motor AC 3 fasa itu dapat diatur dengan 4 cara. Ya. Nah, jadi ini kan putaran rotornya, putaran mekanik ya, yang ada di poros, yang di shaft poros AC ya. Pakai rumus ini, 1 dikurang S kali N sinkron. Ini rumusnya rumus umum ya. Untuk mengatur ini, N mekanik, yaitu 1 kurang S N sinkron. Nah, N sinkronnya sendiri itu rumusnya ini kan tadi. Berarti N sinkron itu dapat diatur dengan mengatur frekuensi dan jumlah kutub. Nah, jadi mengatur kecepatan motor induksi 3 fasa, satu dengan mengatur frekuensi, ya, dengan mengatur frekuensi. Yang kedua dengan mengatur jumlah kutub, ya, mau 4, mau 2, mau 6, genap ya. Dengan mengatur jumlah kutub ini P. Itu rumusnya. Berdasarkan rumus ini, ya, mengatur kecepatan motor induksi dengan mengatur frekuensi, ya. Dengan 2 mengatur jumlah kutub. Yang ketiga yaitu dengan mengatur tegangan. Ya, tunjukkan rumusnya, ini rumus pendekatan. Yang ketiga dengan mengatur tegangan. Yang keempat itu dengan mengatur hambatan resistor, dengan mengatur hambatan rotor. Sekali lagi, yang keempat dengan mengatur hambatan rotor. Resistan rotor. Tapi ini khusus untuk motor induksi belitan, ya, motor induksi rotor belitan. Nah, itu hadapan ya. Oke. Nah, ini ada hitungan. Nah, ya. Oke. Kita kerjakan bareng-bareng ini. Ya. Saya hapus dulu. Kita bisa kerjakan bareng-bareng.
Wah, motor induksi 60 Hz. Jadi diketahui frekuensinya itu 60 Hz. P-nya 4 kutub. P-nya itu nih, 60 Hz, 4 kutub. 4 kutub. Pertanyaan pertama, berapakah kecepatan rotornya bila slipnya 2,2%? A. Ya. Berapakah kecepatan rotornya? N. Mekanik berapa? Kalau, terus rumusnya. Kalau slipnya itu, oh ya slipnya. Kalau slipnya itu 2,2%. Berarti slipnya sama dengan 0,022. Ya. Ya, bagian A bisa kita jawab. Cari ini dulu. Cari N sinkron dulu. Nah, ini udah ada N sinkron rumusnya ya. N sinkron sama dengan 120 F per P. Berarti 120, dari frekuensinya 60. Bagi 4. Kan? 20 bagi 4, 30, jadi 1800 RPM. Ya, 1800 RPM. Nah, udah. Tinggal masukkan ke rumus yang per second mekanik. Betul. Kecepatan rotor atau kecepatan mekanik. Ya. 1 dikurang slip kali N sinkron. Nah, gitu ya. Sama dengan 1 dikurang 0,022. Ini sebenarnya kuliah kita mestinya sampai nameplate. Karena ini nanti ada kaitannya dengan nameplate. Cuma kayaknya waktunya nggak cukup. Mungkin nanti kita bahas setelah UTS saja ya nameplate. Karena penting. Nameplate itu akan sering ditemukan nanti kalau kerja di industri ya, di pabrik. Kali N sinkron 1800. Mungkin habis UTS saja deh kita bahas template. Nah, ini udah kita hitung. Ya. Oke, kalkulator. Nah, dapat 1760,4. 104 RPM. Udah dapat nih, bagian A dapat. Ini ya. Sekarang bagian B. Nah, terkait dengan pengaturan kecepatan. Bila dikehendaki kecepatannya 1476 RPM, berapakah frekuensinya? Nah, jadi mengatur frekuensi. Kita mengatur frekuensi pakai yang namanya inverter. Ya. Atau banyak mahasiswa tuh dulu tuh nulis VSD ya, variable speed drive. Atau frekuensi speed drive. Jadi sekarang yang B ya, saya pakai warna lain. Dia pakai warna mana? Nah, warna hijau. Oke. Sekarang bagian B. Oke. Kalau dikehendaki kecepatan motor nah, suaranya gimana? Ya, jelas Pak. Jelas, ini memang harus persis ya. Jelas Pak. Oke. Oke, jadi kecepatan rotornya kita mau nih 1467 ya. Berapa frekuensinya dengan mengatur VSD atau inverter ya? Oke, ini gini langkahnya. N, pakai rumus selalu ya. Karena nanti kalau rumusnya tulis betul dapat nilai. N mekanik 1 dikurang slip ya kali N sinkron, ya kan?
Oke. Kalau gitu saya hapus dulu ya yang atas ya. Supaya nggak tumpuk-tumpuk. Udah difoto, atau udah di screenshot. Sudah, Pak. Ya, baik. Sudah, Pak. Ya. Nah, jadi bagian B ya. Bagian B itu pakai rumus N mekanik. Sama dengan 1 dikurang slip dikali N sinkron. Ya kan? Kita kan mau cari N sinkron dulu. Karena N sinkron ada frekuensinya. Ya. Jadi dari rumus ini N sinkron sama dengan N mekanik dibagi 1 kurang slip. Ya kan? Sama dengan 1467. Ya memang kita orang elektro perlu pandai ya menghitung ya, perlu bisa menghitung. Tapi nanti hitungan-hitungan itu, yang penting dasarnya. Nanti hitungan-hitungan itu udah kita bisa pakai aplikasi, bisa pakai software, bisa pakai program. Penting dasarnya ini ya. 1 dikurang slip. Slipnya masih ada 0,022 ya. Nah, berapa nih? Coba. Yang udah dapat, hitungnya berapa? 1467 dibagi 1 dikurang 0,022. Dengan dapat 1000 berapa? 500, ya kan? Dapat 1500 RPM. Ya. Nah, berarti N sinkron yang ada hubungannya dengan frekuensi sama dengan 120 FE per P. Ya. Nah, kita mau cari frekuensi kan? Jadi P kali N sinkron, P dikali N sinkron, kali ke kiri, ya, sama dengan 120 FE. Berarti FE yang kita cari sama dengan, ya, sama dengan P kali N sinkron dibagi 120. Sama dengan P-nya belum berubah, 4. Ya, 1500 dibagi 120. Berapa tuh? Pas berapa? Coret, set, nolnya. Berarti 4 kali 15, 60. Ya kan? 4 kali 150, 600. Plus 50, ya. Betul nggak? Ya. Betul, 50 apa? Satuannya frekuensi hertz. Iya kan? Nah, gitu. Jadi dapat 50 hertz. Tapi nanti kalau misalnya ada hitungan, ya, misalnya frekuensinya tuh nggak pas 50, nggak pas 60 gitu, nggak apa-apa. Mungkin soal yang saya buat nggak pas ya. Tapi kalau nggak pas nggak apa-apa, nanti kan itu bisa diatur pakai inverter. Jadi nanti kalau alat inverter itu ada displaynya, ya, ada layar monitornya. Kita bisa atur mau frekuensi berapa, misalnya mau frekuensi 49 atau 49,5, nggak apa-apa ya. Oke. Ya, terakhir untuk soal dan juga untuk kuliah hari ini ya. Ini template kita masih belum bahas, mungkin nanti aja. Ya, ini terakhir untuk pertanyaan bagian C ya. C. Dari soal A, dari soal ini, berarti slipnya masih 0,022, ya kan? Oke. Bila dikehendaki putarannya, N mekaniknya itu dikehendaki 1773, ya kan?
Berapa slipnya? Ya, jadi jumlah kutubnya masih tetap karena dari soal A 4. Itu yang tanya berapa slipnya. Nah, kalau ini agak mudah ya. Iya, dari rumus ini N mekanik sama dengan 1 dikurang slip kali N sinkron, ya kan? Nah, berapa slipnya? Jadi slip, pakai rumus itu aja tadi udah ada kan rumusnya. Slip sama dengan N sinkron, tadi udah ditulis ya, dikurang N mekanik, dibagi N sinkron. Sebenarnya dari sini juga bisa ya. Oke, berarti slip sama dengan N sinkronnya masih tetap 1800, ya kan? Dikurang 1773 dibagi 1800. Ya, sama dengan. Nah, udah tinggal hitung aja. Ya, saja. Yaitu 1800 dikurang 1773 sama dengan dibagi 1800 dengan 0,015. Ya, jadi di sini aja ya, atau sini boleh 0,015. Nah, tapi biasanya dalam persen. Berapa persen slipnya? Berarti kali 100. 1,5%. Nah, gitu, betul ya. Nah, biasanya itu ada 4 soal, D satu lagi. Apa itu 4 soal? Yang D, nanti coba ya dilatih, walaupun belum saya kasih tugas ya. Nanti tugasnya habis ini aja, habis UTS. Jadi D itu pertanyaannya nanti berapa jumlah kutubnya? Ya, D. Ada soal, hitunglah jumlah kutub. Kalau misalnya kecepatannya diinginkan berapa? Gitu ya. Oke. Nah, saya kira itu kuliah kita selesai hari ini. Menjelang UTS. Sebelum ditutup kuliah kita, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Pak. Ya.